Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah mau kumpul bareng nih buat ikut webinar kita sore ini. Sekarang kita sebentar lagi akan mulai. Eee, Sebelumnya mau ngucapin salam dulu. Eee, Perkenalkan kami dari tim relawan Psychological First Aid, pertolongan pertama psikologis dari mahasiswa Fakultas Psikologi UI yang berada di bawah, kelompok riset kesehatan mental komunitas psikologi UI. Sebelumnya di sini selain kami para relawan mahasiswa, juga ada para, dosen-dosen yang merupakan bagian dari kelompok riset kesehatan mental komunitas. Eee, apa Mbak mau mengenalkan diri langsung? Oke, Nggak usah, ya. lanjut aja. Sebelumnya di sini juga ada, Mbak Sherly Saragih, Mbak Fitri Fauziah, dan Mbak Karina Adistiana selaku, bagian dari kelompok riset kesehatan mental komunitas. Perkenalkan, nama saya sendiri adalah Dionysius Agnuza, mahasiswa psikologi, dan saya satu dari 5 orang, yang akan, turut membawakan webinar pada hari ini. Ya, ya. Dari aku dulu kali ya. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ghea Farasania, aku salah satu relawan di tim Psychological First Aid juga, dan aku mahasiswa psikologi UI. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan aku Zaza, aku dari tim relawan Psychological First Aid juga, dan mahasiswa psikologi UI juga. Halo semuanya, perkenalin, aku Bila, salah satu relawan di Psychological First Aid juga, dan saat ini jadi mahasiswa Fakultas Psikologi. Ya, satu lagi, ada teman kita, Shofa, juga relawan, dan kami berlima akan membawakan webinar ini pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai masuk nih, saya ingin menjelaskan beberapa hal dulu di awal untuk teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang baru masuk, dimohon diingatkan kembali untuk tidak menyalakan mic, dan agar mempermudah untuk bisa melihat slide, dapat mempin share screen yang sudah saya berikan di halaman depan Google Meet sekalian, agar kalian bisa melihat presentasinya sembari dengan penjelasan webinarnya berlangsung. Nah, apabila ada yang memiliki pertanyaan selama webinar berlangsung, kalian bisa menunggu sampai pada akhir sesi, karena nanti di akhir akan diadakan sesi tanya jawab. Selain itu juga, kalau kalian ingin menanyakan, bisa langsung ditulis di kolom chat, yang kemudian akan kami lihat juga nanti satu persatu di akhir. Gitu. Oke. Jadi, mari sekarang kita langsung mulai saja webinarnya. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal. Pertama, kita akan melihat tentang bagaimana cara memanage diri sendiri dalam masa-masa yang sulit ini. Pertama, dari perspektif kesehatan fisik dan kesehatan mental. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu, kesehatan itu apa sih? Bagaimana sih orang yang sehat itu? Dan wujudnya seperti apa? Setelah itu, kita juga akan membahas hubungan antara stres dan juga dengan kesehatan yang sudah kita bahas tadi. Mulai dari stres itu apa, asalnya dari mana, dampaknya apa saja terhadap diri, dan juga sumber-sumbernya itu bagaimana wujudnya, agar kita dapat mengenalinya. Setelah kita membahas tentang stres, kita akan membahas tentang coping atau metode penanganan stres. Kita akan membahas mulai dari bentuk-bentuknya, gimana cara kita bisa melakukan coping nih, dan juga kita akan membahas beberapa hal tentang relaksasi, tentang bagaimana menenangkan diri. Dan terakhir, kita akan membahas materi tentang kontrol, yaitu kita akan membahas tentang untuk mengenali hal-hal apa yang bisa kita kontrol dan hal-hal apa yang tidak bisa kita kontrol, dan untuk kemudian kita bisa mengenali diri kita sendiri lebih dalam untuk melihat batasan diri kita, mengenai kontrol yang bisa kita lakukan terhadap kehidupan kita, dan juga pada terakhir bisa menentukan bantuan apa yang bisa kita cari atau bisa kita lakukan. Oke. Untuk materi pertama yaitu kesehatan. Ya, jadi
kesehatan sendiri adalah sebuah kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Ini definisi menurut WHO, World Health Organization. Jadi, seperti definisi yang ada di sini, sehat itu bukan cuma sekedar, saya nggak sakit nih, saya nggak merasa disabled atau apapun itu. Tapi sehat yang sebenarnya adalah kondisi yang lengkap dan menyeluruh, baik secara fisik, mental, dan sosial. Bukan cuma nggak sakit doang. Gitu. Nah, tadi kan diturunkan ada kesehatan fisik dan juga ada kesehatan mental. Kesehatan fisik yang mungkin kita tahu dan juga mungkin memang lagi hangat ya topiknya karena banyak penyakit, masalah COVID, pandemi ini. Kesehatan fisik sendiri adalah kondisi tubuh dengan mempertimbangkan segala sesuatu dari tidak adanya penyakit sampai tingkat kebugaran. Jadi kesehatan fisik ini range-nya cukup luas, mulai dari ngebahas tentang penyakit yang secara eksplisit kita sakit apa enggak sih, ada yang sakit apa enggak, sampai ke hal yang mungkin agak lebih ringan, tingkat kebugaran seperti misalkan kita rajin olahraga apa enggak, terus makan bener apa enggak, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kesehatan fisik. Nah, ada juga kesehatan mental. Dan ini tadi, kan seperti yang dibahas di dalam definisi sebelumnya, kesehatan itu bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga terdiri dari both fisik, mental, bahkan sosial. Dan di sini definisi dari kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, dapat mengatasi tekanan normal dari kehidupan, dapat bekerja secara produktif dengan baik, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Balik lagi kita bisa lihat keywordnya di sini adalah produktivitas dan juga kontribusi yang bisa diberikan. Nah, mungkin itu indikator paling ringan di mana kita bisa melihat seseorang memiliki kesehatan mental yang baik atau tidak sih. Nah, jadi ketika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, maka dia akan berada di state yang cukup sejahtera di mana dia bisa produktif, dia bisa berkontribusi pada orang-orang sekitarnya, pada lingkungannya, dan juga dapat mengatasi tekanan-tekanan yang normal dalam kehidupannya. Nanti untuk tekanan, apa yang wajar dan apa yang tidak wajar akan kita bahas lebih lanjut lagi di belakang. Oke? Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke sesuatu yang namanya perspektif biopsikososial. Nah, perspektif biopsikososial ini sendiri adalah sebuah perspektif yang sering dipakai di dalam konteks kesehatan, di mana dalam perspektif ini, kita membagi seorang manusia ke dalam 3 sistem. Pertama, sistem yang ada di dalam diri sendiri, yaitu sistem biologis. Biologis seperti yang dijelaskan di sini, ada tentang organ, tentang jaringan, tentang sel, tentang gen. Intinya tentang hal-hal biologis, kesehatan biologis yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua itu tentang psikologis. Nah, untuk psikologis ini lebih ke arah, ya ini pikiran apa yang kita pikirkan, emosi apa yang kita rasakan, motivasi apa yang mendorong kita, itulah sistem psikologis. Dan sistem yang ketiga yang melibatkan dunia eksternal yaitu sistem sosial, di mana seperti contohnya masyarakat tempat kita tinggal, komunitas di sekitar kita, keluarga kita sendiri, bahkan sampai secara lebih luas itu negara. Nah, 3 sistem ini, 3-tiganya itu berkaitan dan bekerja sama. Nah, seberapa efisien, efektif, dan sehat sistem tubuh diri kita ini berfungsi, itu tergantung dari kerjasama dan interaksi antara 3 komponen ini, antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Jadi, kalau misalnya ada satu yang terhambat, bisa jadi berpengaruh ke sistem yang lain. Bisa jadi karena kita misalnya sakit secara biologis, lemah, kondisi psikologis kita jadi terganggu, kita jadi mikirin sakit terus, dan sosial kita juga jadi terganggu, jadi susah buat ketemu orang, jadi susah buat berinteraksi. Sama pula dengan misalnya kalau psikologis kita yang terganggu, bisa jadi turun ke biologis, bisa jadi yang tadinya cuma ada hal-hal yang kita pikirkan, bisa jadi keluar wujudnya dalam hal-hal biologis. Kayak nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, bisa jadi malah sakit, atau enggak juga dengan sosial juga malah jadi sulit berinteraksi dengan orang-orang. Nah, itu tadi
fakta-faktanya bahwa memang 3 sistem ini berinteraksi, dan untuk menghasilkan seorang individu yang sehat harus ada 3 sistem yang juga berjalan dengan baik gitu. Akan dilanjutkan oleh temanku Sofa. Oke, terima kasih Kak Dion. Oke, mungkin sekarang kalau misalnya kita ngomongin mental health, yang paling familiar banget mungkin ngomongin soal stres. Kita sering banget kan ngomongin kayak, gue kayaknya lagi stres, atau lo jangan deket-deket deh, gue bikin gue stres gitu. Tapi sebenarnya stres itu apa sih? Nah, stres ini tuh sebenarnya ngerujuk ke sebuah keadaan ketika seseorang merasa tuntutan di lingkungan itu lebih besar daripada kemampuan dirinya dalam menghadapi si tuntutan tersebut. Jadi bisa kita bilang kalau stres ini tuh respon yang muncul karena persepsi terhadap ketidakmampuan dalam menghadapi si situasi itu. Dan sebenarnya mungkin kita selama ini mikir cuman peristiwa-peristiwa negatif aja yang bikin kita stres, tapi sebenarnya peristiwa-peristiwa positif tuh juga ada loh yang bisa bikin kita stres, kayak mungkin ketika kita pertama kali keterima masuk kampus gitu. Itu kan sebenarnya peristiwa positif ya, cuman kita jadi mungkin merasa sedikit cemas atau takut academic pressure-nya bakal kayak gimana, terus lingkungan di kampus bakal seperti apa, dan itu justru bisa bisa bikin kita jadi stres gitu. Nah, sebagai individu kita punya reaksi yang beda-beda loh dalam menghadapi situasi yang cukup stressful, dan itu bergantung dari latar belakang kita atau perbedaan individu dan komunitas tempat kita tinggal. Reaksi-reaksi yang paling bisa dilihat itu tuh reaksi-reaksi biologis, kayak mungkin ketika kita stres kita jadi keringetan, terus deg-degan, susah tidur, susah makan, atau susah berkonsentrasi. Next. Terus kita sekarang bakal ngomongin soal jenis-jenis stres. Di sini dibilang kuncinya tuh bergantung pada persepsi setiap individu dalam memaknai hal-hal yang bikin kita stres atau yang biasa disebut sebagai stresor. Dan dalam memaknainya kan bisa dilihat dari perspektif yang lebih positif atau negatif. Makanya stres itu kebagi jadi 2, ada eustress sama distress. Mungkin teman-teman jauh lebih familiar sama distress kali ya selama ini, yaitu stres yang menghasilkan respon yang lebih ke nggak menyenangkan. Padahal sebenarnya ada juga eustress, yaitu stres yang ngasilin respon yang lebih menyenangkan. Biasanya juga disebut sebagai beneficial stress atau adaptive stress. Contohnya itu apa? Contohnya tuh kayak ketika misalnya kita mau ujian, kita kan stres ya, tapi justru karena kita stres ini kita jadi lebih rajin buat belajar gitu. Terus ada istilah yang umum yang merujuk kepada distress, yaitu ada akut sama kronis. Bedanya apa? Kalau akut itu sifatnya lebih ke jangka pendek, kayak misalnya ketika kita kena macet, ketika kita berantem sama pacar, atau mungkin ketika lagi online class, terus internetnya tiba-tiba nggak stable. Sedangkan kalau yang kronis itu sifatnya jauh lebih jangka panjang, dan kemungkinan juga berulang. Kayak misalnya PJJ ini sendiri, sifatnya jangka panjang, kayak ini udah masuk hari ke-28 dari hari pertama kita PJJ, dan berulang, kayak besok masih harus PJJ lagi, gitu, dan itu juga bisa bikin kita jadi stres. Next. Oke. Terus dalam kehidupan sehari-hari, mungkin banyak banget ya faktor-faktor yang bisa bikin kita merasa stres, kayak akademik, keluarga, faktor keuangan, fisik, dan bahkan hubungan sosial. Kalau dari akademik sendiri, mungkin selama PJJ ini sebagian teman-teman ngerasa pembelajarannya jadi lebih nggak kondusif, terus tugasnya jadi jauh lebih banyak, dan itu bisa ngedevelop perasaan stres. Terus kalau misalnya dari faktor keluarga, selama PJJ dan self karantin ini kan kita harus berada di rumah aja gitu, dan interaksi kita menjadi sama keluarga tuh jadi jauh lebih sering, dan mungkin dengan interaksi yang lebih sering ini justru banyak hal-hal kecil yang nggak menyenangkan yang justru bikin kita jadi stres. Terus kalau misalnya dari faktor keuangan, selama pandemi COVID-19 ini banyak banget orang-orang yang justru keadaan finansialnya jadi lebih nggak stabil, yang bisa nyebabin stres juga buat mereka. Terus kalau misalnya dari aspek fisik sendiri, mungkin ketika sekarang-sekarang ini kita sakit,
terus sakitnya tuh cuma sakit biasa kayak pilek atau batuk biasa. Tapi karena keadaannya lagi kayak gini, lagi ada pandemi COVID-19 kayak gini, kita jadi justru mikir sakit biasa kita ini kemana-mana, kayak apakah gue COVID atau enggak, dan justru itu bisa bikin kita jadi stres. Dan yang terakhir, penyebab stres dari hubungan sosial itu kayak selama pandemik ini kan kita jadi lebih jarang berinteraksi sama orang-orang terdekat kita, sama teman atau sama pacar, yang justru mungkin bikin kita jadi rasa stres juga gitu. Next. Terus abis itu di sini ada sumber-sumber stres, ada 3, yaitu as a harmless, as a threat, sama as a challenge. Kalau harmless itu lebih ke sesuatu yang telah terjadi. Contohnya kayak putus dari pacar, atau sesimpel kita kehilangan kesempatan untuk ngerjain ujian secara maksimal nih selama PJJ. Itu bisa jadi salah satu sumber stres buat kita. Terus as a threat, dari namanya sendiri, threat, ancaman, itu tuh sesuatu yang membuat kita merasa terancam atau merasa ketakutan. Kayak contohnya kayak kita takut keluar rumah di hari-hari yang sekarang karena takut terinfeksi sama virus yang ada di luar sana. Dan yang terakhir, as a challenge, ini justru sumber yang ngedevelop stres yang positif. Kayak misalnya dengan ada PJJ atau work from home ini, justru sebagian orang ngedevelop hal yang lebih positif, kayak jauh lebih produktif atau jauh lebih konsentrasi selama belajar, gitu. Next. Yang terakhir kita bakal ngomongin soal dampak-dampak stres. Ini tuh sebenarnya masih berkaitan sama perspektif biopsikososial yang tadi udah di-mention sama Kak Dion sebelumnya. Ini tuh stres itu bisa berdampak ke aspek biologis atau fisik, terus psikologis, dan juga hubungan sosial atau aspek lingkungan. Kalau misalnya dari fisik sendiri, misalnya di dalam situasi yang stressful, kita jadi ngerasa sakit perut, kayak kalau misalnya lagi nervous gitu kan, terus menggigil, pusing, mungkin sebagian orang-orang ngerasain gatal-gatal, atau mungkin jadi nggak mau makan. Terus kalau yang dampak stres ke aspek psikologis, itu tuh lebih ke hal-hal yang emosional, kayak ketika kita stres, kita jadi nangis, terus ngerasa sedih, ngerasa cemas, bingung, dan motivasi kita jadi menurun. Sedangkan kalau misalnya buat dampak yang lingkungan atau hubungan sosial itu lebih kayak misalnya sehari-harinya orang ini cheerful, talkative, tapi ketika dia lagi stres, dia jadi memilih untuk lebih banyak diam atau mungkin ngejaga jarak sama orang-orang di sekitarnya. Terus abis itu kita bakal ngomongin reaksi yang normal atau nggak normal, dilanjutin sama Kak Zaza. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas reaksi normal di situasi yang dibilang nggak normal. Nah, ini kan sebagaimana udah disebutin sama Shofa tadi, kalau individu itu bisa menunjukkan reaksi yang berbeda nih dalam kondisi stressful. Nah, ini ada beberapa contoh reaksi yang mungkin dialami seseorang ketika dia berada di kondisi yang stressful atau dianggap kondisi yang abnormal. Nah, jadi intinya terdapat beragam bentuk reaksi dan perasaan yang mungkin aja muncul, dan keparahan reaksi ini pun bisa beda-beda tiap individu. Ini ada beberapa contohnya, yaitu misalnya yang pertama, orang jadi menenggelamkan diri dalam berbagai informasi di media. Misalnya nih, mungkin kayak di tengah-tengah kondisi yang semuanya serba nggak pasti kayak gini, teman-teman terus-menerus mencari informasi kalau di luar sana kondisinya itu gimana. Karena mungkin muncul perasaan yang takut atau nggak nyaman. Kemudian, ada juga orang yang justru memilih untuk menghindar atau meminimalisir. Maksudnya itu, dia justru enggan membaca berita-berita yang memunculkan perasaan takut dan gak nyaman tadi. Kemudian reaksi yang mungkin muncul lagi, itu menyibukkan diri dengan tugas dan aktivitas untuk mengalihkan perhatian. Jadi itu misalnya, walaupun aktivitas rutin kalian udah selesai, tapi kalian masih mencari-cari aktivitas atau kegiatan lain nih, biar kalian tetap terdistraksi. Kemudian reaksi berikutnya ada teringat hal buruk secara terus-menerus, bisa jadi karena mungkin kalian pernah punya pengalaman yang mirip dengan situasi abnormal sekarang. Kemudian ada perubahan tingkah laku yang negatif, misalnya yang sekarang perokok, dia jadi lebih sering rokoknya, atau bahkan munculnya reaksi berlebihan dan intoleransi terhadap hal-hal yang tidak disukai. Misalnya, ketika ada orang yang membawakan berita tentang kondisi abnormal saat ini, tapi respon atau tanggapan kalian tuh malah terlalu berlebihan gitu, malah kayak apaan sih, gitu, nggak mau dengar. Nah, itu kan berarti kalian terkesannya jadi super sensitif atau terlalu sensitif, kayak gitu.
Terus ada juga permasalahan emosi bisa muncul. Nah, ini maksudnya tuh kalian bisa memiliki perasaan yang kesannya tuh campur aduk. Jadi ngerasa sedih, ngerasa marah juga, ngerasa nggak berdaya, atau bahkan kalian nggak bisa menjelaskan emosi yang sebenarnya lagi kalian rasain. Kemudian terakhir ini ada perubahan dalam kepercayaan. Nah, maksudnya bisa jadi di tengah-tengah kondisi abnormal kayak gini, orang itu ada yang merasa bersyukur, makin ngerasa bersyukur, makin berserah diri sama Tuhan, atau bahkan ada yang menampilkan reaksi sebaliknya. Jadi dia malah ngerasa nggak berdaya, atau bahkan merasa kalau Tuhan itu jahat sama dia. Nah, semua reaksi ini dianggap normal, khususnya dalam kondisi abnormal seperti ini. Dan normalnya ini tetap aja ada batasnya teman-teman. Nah, oke, next dulu. Sip. Nah, dengan konteks sekarang itu, yaitu si wabah COVID-19, kenapa sih wabah ini disebut kondisi yang nggak normal? Atau bisa aja muncul reaksi-reaksi yang kayak tadi. Nah, kenapa abnormal? Karena yang pertama, COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi nih oleh WHO, karena angka individu yang positif COVID-19 ini sangat tinggi secara global. Kemudian yang kedua, tingginya tingkat penularan COVID. Kita pasti tahu, makanya sekarang kita banyak yang disarankan untuk di rumah aja, bahkan pemerintah sampai menerapkan PSBB. Terus yang ketiga, orang-orang jadi takut tertular dan banyak kecurigaan, bahkan sampai memunculkan stigma. Ini mungkin kalau kalian tahu, contohnya berita petugas medis yang ditolak untuk pulang, atau penolakan dari penguburan jenazah yang terinfeksi COVID-19. Itu kan stigma dari masyarakat. Kemudian yang terakhir nih yang mungkin relatable sama kita adalah adanya self quarantine yang memunculkan perubahan pada rutinitas. Nah, ini kan kita jadi nggak nyaman, misalnya kuliah jadi PJJ, terus kita nggak boleh ketemu teman-teman lagi, nggak boleh ketemu pacar, atau kita lebih sering menghabiskan waktu dengan orang-orang di rumah. Nah, kan ini perubahan terhadap rutinitas ini menimbulkan ketidaknyamanan, khususnya bagi beberapa orang gitu kan. Next. Oke, nah sekarang kan dalam konteks wabah COVID-19, kira-kira ada beberapa reaksi nih yang mungkin dialami dan merupakan hal yang lagi-lagi wajar sampai batas tertentu. Nah, dirangkum oleh IASC atau Interagency Standing Committee Reference Group for Mental Health, ini ada beberapa gambaran respon umum dari orang-orang yang terdampak, baik secara langsung ataupun enggak. Yang pertama, itu adanya takut jatuh sakit dan meninggal. Nah, ini karena saat ini kan wabah COVID ini belum ditemukan obatnya atau belum ada treatment yang ditemukan manjur gitu kan. Jadi wajar untuk muncul rasa takut kalau jatuh sakit dan meninggal. Kemudian kita jadi nggak mau datang mungkin ke fasilitas layanan kesehatan karena tingkat penularan tadi sangat tinggi dan kita jadi takut tertular kalau misalnya dirawat. Kemudian yang ketiga, adanya takut kehilangan mata pencaharian, takut dikeluarkan dari pekerjaan karena disuruh bekerja dari rumah. Nah, atau bahkan nggak bisa bekerja nih selama isolasi karena ngerasa nggak produktif. Kemudian respon yang mungkin muncul lagi, ini khususnya untuk orang-orang yang terdampak langsung ya, misalnya para pekerja medis. Ini mereka takut diasingkan dan dikait-kaitkan dengan penyakit COVID-19 ini. Kemudian kita juga wajar kalau ngerasa nggak berdaya untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi. Belum lagi kita takut kehilangan orang-orang tersebut karena tingkat penularan virus ini kan lagi-lagi sangat tinggi. Nah, bagi orang-orang yang terdampak langsung, yaitu orang-orang yang mungkin dinyatakan positif COVID-19, ini mereka ketika sedang menjalani karantina di rumah sakit, mereka juga bisa ngerasa takut terpisah dengan orang-orang yang mereka sayangi. Kemudian mereka juga ngerasa nggak berdaya, bosan, atau bahkan kesepian selama masa karantina. Dan terakhir, bagi orang-orang yang memiliki pengalaman dengan wabah atau penyakit serupa, misalnya di sini flu burung atau SARS, bisa timbul perasaan negatif karena mereka bisa ingat dengan pengalaman sebelumnya. Oke, next dulu. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi kan tadi udah disebutin, kalau reaksi-reaksi yang mungkin dialami teman-teman ini ada macam-macam. Dan itu wajar, tapi mungkin intensitas dari reaksi tersebut atau seberapa parahnya itu kan bisa beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada sumber dan keparahan peristiwa yang dialami. Nah, ini maksudnya adalah persepsi kita atau pandangan kita terhadap kondisi saat ini. Jadi kan akan beda persepsi kita ketika misalnya kita tinggal di lingkungan yang udah dinyatakan ada orang dengan status positif PDP atau berbeda dengan teman kita yang tinggal di lingkungan yang belum ada PDP-nya. Kemudian faktor yang kedua, adanya pengalaman sebelumnya dengan peristiwa yang menekan.
Maksudnya, misalnya adalah pengalaman dengan kondisi wabah yang serupa atau punya pengalaman yang mirip dengan kondisi saat ini. Nah, ini kan orang juga bisa menunjukkan intensitas dari reaksinya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ada dukungan yang didapat dari orang lain. Ini maksudnya adalah besarnya social support atau dukungan yang kalian dapatkan selama wabah ini. Misalnya di tengah-tengah self quarantine gini nih, di mana kalian nggak boleh ketemu orang lain, tapi kalian masih bisa berhubungan dengan teman-teman via online misalnya. Kan itu kan juga akan membantu reaksi yang kalian alami. Kemudian berikutnya ada kesehatan fisik dan usia. Nah, di sini maksudnya adalah kondisi fisik teman-teman sendiri. Reaksinya kan akan beda ya ketika mungkin yang kalian persepsikan dengan keluarga kalian misalnya yang lebih tua atau mungkin orang yang saat ini kondisi fisiknya nggak terlalu baik. Kemudian yang keempat ada riwayat masalah kesehatan mental, diri, dan keluarga. Ini maksudnya reaksi yang ditampilkan akan berbeda antara orang yang memiliki riwayat kesehatan mental dengan enggak. Misalnya orang yang memiliki riwayat kesehatan mental, contohnya kecemasan, kayak gitu. Dan terakhir adalah latar belakang budaya dan tradisi. Misalnya kalau kita lihat di Indonesia ini, prosesi itu yang jenazah COVID dipaksa untuk diprosesi sesuai dengan tradisinya. Karena ini kita nggak terlibat langsung, tapi mungkin pas kita ngelihat beritanya kita jadi sebel sendiri gitu kan, karena mau sampai kapan ini berlangsung gitu loh, mau sampai kapan wabahnya selesai kayak gitu. Next. Oke, nah ini ada bentuk coping dan relaksasi yang akan dijelasin oleh Bila. Gea dulu. Oh, Gea, sorry. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk coping dan relaksasi. Nah, buat bagian aku sendiri kita akan ngebahas tentang coping stress nih. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum familiar dengan kata-kata coping. Coping sendiri kalau teman-teman lihat di Google Translate itu artinya adalah mengatasi. Jadi coping stress di sini kita akan membahas, usaha-usaha apa saja, cara-cara apa saja yang dapat dilakukan seseorang untuk mengatasi stres, untuk menangani stres gitu. Secara umum ada 2 macam bentuk coping stress. Yang pertama ada problem focus coping dan yang kedua ada emotion focus coping. Next. Oke. Yang pertama ada problem focus coping. Bentuk coping ini adalah ketika kita langsung berhadapan langsung dengan sumber stres atau akar masalahnya. Nah, sifatnya dia ini dapat menyediakan solusi jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena harapannya ketika kita bisa berhadapan langsung dengan akar masalahnya, dengan sumber stresnya, harapannya akar masalah dan sumber stresnya itu bisa hilang gitu nantinya. Contohnya, kalau misalnya untuk kita-kita yang lagi kuliah nih, lagi masih banyak tugas, dan tugas itu menjadi sumber stres bagi kita, cara yang kita lakukan untuk mengatasi stres bisa dengan menyelesaikan langsung tugasnya, gitu. Terus untuk bentuk coping ini dapat dilakukan dengan beberapa usaha, bisa dilihat di slide yang bagian kanan, ada 6 poin, kita akan breakdown satu-satu ya. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Untuk kondisi ini misalnya kita perlu mengidentifikasi atau mencari tahu apa saja yang menjadi sumber stres bagi kita. Contohnya, tugas dari beberapa mata kuliah, sehingga kita punya beberapa tugas yang menjadi sumber stres bagi diri kita. Selanjutnya kita bisa mencari informasi mengenai kenapa sih tugas-tugas itu adalah sumber stres bagi diri kita. Mungkin tugasnya, belum kita pahami, materinya belum kita pahami, atau mungkin kita belum dapat kelompok untuk menyelesaikan tugasnya, gitu. Selanjutnya, kita membuat rencana. Di sini maksudnya ketika kita belum paham materinya, kita berencana untuk bertanya kepada teman-teman yang dianggap lebih paham atau lebih pintar. Atau misalnya kalau kita belum dapat kelompok, kita berencana untuk mencari orang-orang, mencari teman-teman yang bisa diajak jadi, dan membuat kelompok, gitu. Selanjutnya, usaha yang bisa dilakukan itu melakukan pengaturan waktu atau time management, dan kita juga bisa sekalian membuat skala prioritas. Di sini maksudnya dari rencana-rencana atau dari kegiatan yang kita udah buat sebelumnya, dari daftarnya itu, kita kan jadi tahu nih apa aja yang sebenarnya perlu dilakukan dari awal, mana yang lebih penting, dan mana yang bisa dilakukan di belakangan nanti, gitu. Dari situ kita bisa membuat, jadwal. Dan yang usaha yang terakhir yang bisa dilakukan adalah mengubah mindset atau pola pikir dan sikap kita. Nah, ketika kita udah punya rencana dan udah punya jadwal nih, udah mengatur waktu kita
kita perlu mengubah pola pikir dan sikap dan menegaskan bahwa kita tuh mau berusaha dan berhadapan dengan masalah dan mencoba untuk menyelesaikan masalah itu agar tidak menjadi sumber stres bagi diri kita, gitu. Nah, untuk melakukan usaha-usaha ini akan lebih baik jika kita memiliki strategi ini nih, yang ada di sebelah kiri, ada problem solving atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan time management atau kemampuan untuk mengatur waktu. Next. Nah, bentuk coping yang kedua ada emotion focus coping. Bentuk coping ini bertujuan untuk mencari dan memperoleh rasa nyaman secara emosional. Bentuk coping ini kalau tadi kan problem fokus kita mau langsung berhadapan dengan masalah, sedangkan kalau emotion focus kita ini mau mengabaikan masalahnya dulu untuk sementara waktu, untuk sesaat aja gitu. Jadi, sifatnya lebih untuk, solusi jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena ya kita kan menghindari masalah kan. Jadi sebenarnya tuh masalahnya atau sumber stresnya tuh masih ada gitu dan ketika kita harusnya bisa menghilangkan, kita perlu menghilangkan itu, di akhir waktunya nanti gitu, setelah kita udah merasa nyaman secara emosional. Gitu. Nah, bentuk-bentuknya, usaha-usahanya bisa dilakukan dengan yang ada di sebelah kanan slide, ada melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti misalnya, teman-teman yang suka, me time dulu, jalan-jalan sendiri, atau mungkin lebih prefer buat nyari teman untuk jalan-jalan. Mungkin sekarang agak susah untuk jalan-jalan ya, jadi mungkin nonton film streaming bareng-bareng, atau nari di rumah, nyanyi, atau main musik gitu. Atau juga bisa, berusaha untuk, mencari teman untuk bisa ngobrol. Atau ada juga yang mungkin lebih akan merasa tenang ketika dia bisa berdoa dan beribadah lebih dari biasanya. Terus juga bisa melakukan relaksasi atau meditasi, atau mungkin yang sekarang kita kenal dengan rebahan gitu ya. Terus, yang terakhir bisa juga dengan olahraga. Nah, untuk melakukan bentuk coping ini akan sangat membantu jika kita punya dan mempersiapkan 4 strategi ini. Yang pertama ada avoiding atau menghindar, dan yang kedua ada distancing atau memberi jarak. Kedua strategi ini kurang lebih mirip ya. Jadi, intinya kita tuh menggunakan strategi ini untuk menghindar dari sumber masalahnya, dari sumber stresnya. Contohnya ketika di masa-masa sekarang mungkin yang jadi sumber stres adalah berita mengenai COVID-19 gitu. Dan strategi ini kita lakukan misalnya dengan cara, eee menghapus aplikasi portal berita atau misalnya, eee, men menjauhkan HP dari kita dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak melibatkan handphone, gitu. Terus yang ketiga ada strategi accepting atau menerima. Misalnya dalam kondisi pandemik ini, kita kan dituntut untuk melakukan karantina mandiri. Nah, kita tuh membutuhkan strategi ini karena kita perlu menerima kenyataan bahwa di luar sana sedang ada penyebaran virus yang terjadi secara masif. Nah, dan kita tuh perlu mengingat bahwa adanya penyebaran ini ada di luar kendali kita gitu. Dan diharapkan ketika kita bisa menerima, kita bisa merasa tenang secara emosional. Terus yang terakhir ada strategi seeking social support atau mencari dukungan sosial. Nah, ini bisa kita lakukan ketika kita merasa bahwa kenyamanan itu bisa diperoleh dengan kita mengobrol atau bercerita dengan orang lain, dengan orang-orang yang dianggap dapat memberi dukungan secara emosional, sehingga kita dapat merasa lebih nyaman dan lebih tenang. Gitu. Nah, tadi kan sebelumnya udah saya jelaskan, kalau misalnya ini tuh lebih untuk, solusi jangka pendek gitu kan, karena sumber stres sebenarnya masih ada. Jadi, akan lebih efektif jika kita bisa setelah melakukan emotion focus coping, kita lanjutkan dengan problem focus coping, agar masalahnya juga bisa diatasi, gitu. Tapi bisa juga sebaliknya. Jadi ketika contohnya nih, kalau misalnya ada deadline tugas, kan nggak mau kita harus menyelesaikan tugas dulu kan, kita harus bisa problem focus coping dulu. Nah, setelah udah selesai mengerjakan tugas dan, memenuhi deadline-nya itu, kita perlu make sure nih, sebenarnya kita tuh udah tenang belum sih secara emosional, atau sebenarnya kita tuh masih merasa stres gitu. Bisa aja kita belum tenang, belum nyaman secara emosional dan kita bisa atasi dengan menggunakan emotion focus coping atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dirasa menyenangkan, gitu. Next.
Nah, sekarang kita mau nge-share beberapa tips, ada 5 tips, coping stress yang mungkin bisa dilakukan dalam situasi ini, saat ini. Yang pertama, istirahatkan dirimu dari paparan informasi mengenai COVID-19. Maksudnya, kita mungkin perlu membatasi diri dari paparan informasi. Contohnya nih ya, mungkin teman-teman bisa menentukan satu waktu untuk, cari tahu berita yang paling update tentang COVID. Misalnya dari, jam 4 dan 15 menit aja gitu. Jadi dari jam 4 sampai jam 4.15. Sisanya teman-teman berusaha untuk menjauh dari berita-berita gitu. Terus teman-teman juga bisa, mute grup yang mungkin sering membagikan berita-berita hoaks atau berita-berita tentang COVID gitu, atau nge-mute kata-kata di Twitter atau mungkin mute account-account tertentu di Twitter atau di Instagram gitu kan. Itu kan hak teman-teman dalam bersosial media. Terus bisa juga dilakukan dengan, menentukan satu sumber portal berita yang dipercaya aja. Jadi nggak usah cari di berbagai sumber, percaya dengan satu aja dan bukanya di situ aja, tuh. Nah, tips yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Di sini bisa dilakukan dengan olahraga kecil, seperti stretching atau mungkin 7 minutes workout, atau bisa juga dilakukan dengan yoga dan meditasi. Gitu. Kenapa kita perlu menjaga kesehatan tubuh? Karena yang sebelumnya udah dijelaskan, ketika kita udah bisa sehat nih fisiknya, diharapkan, psikologis kita juga terpengaruh ikut sehat gitu. Next. Ya, tips yang ketiga, yaitu menenangkan diri dengan melakukan aktivitas santai yang teman-teman sukai. Misalnya, teman-teman bisa melakukan hobi lama yang mungkin sulit dilakukan ketika lagi kuliah, gitu. Tapi perlu lihat juga ya, apakah hobinya bisa dilakukan di rumah atau di halaman rumah, gitu. Karena kan nggak bisa keluar-keluar untuk saat ini. Terus kalau misalnya nggak punya hobi lama, teman-teman bisa mencari hobi-hobi baru, gitu. Mungkin, nanya ke teman-temannya, atau nyari di internet, dan lainnya. Terus yang keempat, tips keempat itu adalah menuliskan atau membuat daftar mengenai hal-hal apa saja yang membuat teman-teman stres. Dari daftar ini, kita tuh diharapkan bisa tahu nih mana aja yang perlu kita terima sebagai suatu masalah, tapi gak bisa kita kontrol, dan mana aja yang sebenarnya bisa kita kontrol, mana yang bisa kita atasi. Nah, untuk masalah yang bisa kita atasi, nantinya kita mungkin bisa memikirkan, cara-cara untuk mengatasinya, gitu. Nah, tips yang terakhir adalah untuk tetap terhubung dengan orang lain, keluarga atau orang tersayang, teman dekat, sahabat, pacar, gebetan, gitu kan. Nah, teman-teman bisa cerita tentang sekedar nanya kabar mungkin atau benar-benar ngobrol setiap hari untuk, update tentang kehidupan sehari-harinya, terus atau mungkin kalau teman-teman ngerasain sesuatu atau khawatir tentang sesuatu, teman-teman bisa langsung cerita, curhat gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya bosen nih sama orang-orang yang itu aja, teman-teman bisa banget ngobrol sama teman-teman lama, misalnya sahabat SD, sahabat SMP, yang udah lama nggak dihubungin, gitu. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin sama Kak Gea mengenai cara coping untuk mengatasi stres. Nah, sebenarnya selain stres yang bisa kita rasakan, bisa juga nih kekhawatiran kita tuh muncul dalam perasaan tertekan atau mungkin cemas. Nah, sebenarnya itu tuh sebagai salah satu bentuk manifestasi dari atau cara tubuh kita untuk menunjukkan kalau kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Nah, salah satu cara buat menurunkan kecemasan kita adalah menggunakan teknik relaksasi. Dan sebenarnya banyak banget metode relaksasi yang bisa kita lakukan, tapi di sini tim PFA akan mengenalkan kedua teknik relaksasi, yaitu yang pertama adalah square breathing, dan yang kedua adalah imagery safe place. Oke, next. Nah, yang pertama adalah teknik relaksasi square breathing. Jadi mungkin pas kita lagi cemas, kita tuh bisa aja ada reaksi fisiologis atau reaksi ketubuhan yang muncul, kayak misalnya kita jadi deg-degan, terus nafas juga jadi nggak teratur atau lebih cepat, dan bahkan kita bisa jadi ngerasa tegang otot-ototnya. Nah, salah satu yang bisa mengurangi ketegangan itu adalah dengan mengatur
pernafasan, dan salah satunya adalah menggunakan square breathing ini. Jadi kenapa dikatakan square breathing? Karena pada saat melakukannya, kita akan membuat sebuah kotak. Jadi di sini kita pertama-tama seperti yang bisa dilihat di kanan bagian slides, itu yang pertama kita akan menghirup nafas dalam dan lembut melalui hidung dulu, dan kita akan tahan, lalu kita akan exhale, keluarkan, dan juga kita akan tahan lagi. Jadi di sini ada 4 sisi, seperti bentuk persegi. Nah, kenapa dikatakan persegi? Karena sama seperti persegi yang sisinya sama, kita di sini juga akan menentukan waktu yang sama untuk melakukan setiap tahapan-tahapannya. Jadi misalnya tarik nafasnya kita tentukan 4 detik, maka dari itu menahan dan mengeluarkannya juga 4 detik. Nah, sebenarnya waktu ini bisa disesuaikan sesuai dengan kenyamanan dari teman-teman semua, tapi mungkin buat sekarang kita coba bareng-bareng 4 detik dulu kali ya. Sekarang kita akan coba bareng-bareng, jadi mungkin teman-teman bisa sambil mencari posisi yang nyaman dulu, dan mungkin kalau misalnya mau sekalian membentuk tangannya seperti persegi, atau mungkin mau menutup mata dan melakukannya secara imajiner atau membayangkan juga boleh. Nah, jadi sekarang akan aku arahkan ya. Pertama-tama, silahkan teman-teman tarik nafas dulu dengan lembut melalui hidung selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Ditahan. 1, 2, 3, 4. Teman-teman hembuskan melalui mulut. 1, 2, 3, 4. Lalu tahan lagi selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Oke, nah jadi mungkin tadi baru 1 putaran aja, dan teman-teman pada dasarnya sebenarnya bisa mengulangi ini berkali-kali sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang penting teman-teman mengulangi ini sambil memperhatikan ada nggak sih sebenarnya perubahan pada tubuh dan perasaan kita, kayak misalnya tadi deg-degannya jadi berkurang, jadi lebih teratur detak jantungnya, terus nafasnya juga jadi semakin teratur, dan mungkin juga perasaan tenang atau nyaman jadi muncul, seperti itu. Oke, next. Nah, teknik relaksasi kedua adalah imagery safe place. Jadi, di sini kita akan berusaha untuk membayangkan suatu kondisi, situasi, atau tempat, bahkan orang lain mungkin, atau suatu objek yang bisa membuat kita merasa nyaman. Maka dari itu dinamakan safe place. Nah, diharapkan dengan kita membayangkan safe place kita ini, kita bisa mengurangi stres kita dan meningkatkan perasaan tenang dan damai. Mungkin ini bisa sembari kita lakukan bareng-bareng lagi aja kali ya. Jadi teman-teman sekarang mungkin bisa memposisikan diri lagi dengan nyaman, dan juga memastikan di sekitarnya nggak ada hal yang mengganggu, mungkin kayak suara berisik dari saudara atau mungkin dari keluarga. Tapi kalau misalnya sekarang masih belum bisa, nggak apa-apa, bisa dicoba di lain waktu lagi juga untuk mencari tempat yang lebih tenang. Nah, sekarang kalau misalnya udah settle, udah nyaman, dan juga sudah tidak begitu mengganggu lingkungannya, teman-teman bisa menutup mata. Nah, sekarang teman-teman bisa menarik nafas yang dalam dan lembut melalui hidung, dan hembuskan melalui mulut. Teman-teman bisa mengulang ini kembali untuk membuat teman-teman menjadi lebih rileks. Sekarang, teman-teman bisa membayangkan suatu tempat, situasi, atau kondisi yang membuat teman-teman merasa nyaman, aman, tenang, dan juga damai. Selagi teman-teman membayangkan, mungkin teman-teman bisa menggunakan panca indera teman-teman untuk semakin mengeksplor apa yang dilihat, didengar, dicium, atau dibaui, bahkan mungkin dirasakan melalui sentuhan. Semakin banyak panca indera yang teman-teman bisa aktifkan atau terlibatkan dalam pembayangan ini, akan semakin baik untuk teman-teman merasa tenang. Dan teman-teman bisa merasakan dulu perasaan tenang atau aman yang teman-teman rasakan ketika membayangkan ini.
Jika kira-kira dirasa sudah mulai menemukan dan sudah mulai merasa nyaman, teman-teman bisa mengunci safe place-nya untuk kemudian nanti digunakan kembali untuk membuat teman-teman merasa tenang. Sekarang, teman-teman bisa menarik nafas yang dalam dan lembut lagi melalui hidung, lalu hembuskan melalui mulut. Diulang sekali lagi pernafasannya. Lalu teman-teman mungkin bisa membuka mata. Jadi, kalau tadi teknik relaksasinya aku mendemonstrasikannya mungkin secara singkat, sebenarnya imagery safe place ini bisa teman-teman lakukan selama mungkin. Yang ideal mungkin sekitar 5-10 menit itu teman-teman sudah bisa merasa lebih tenang dan nyaman. Tapi jika dirasa perlu lebih lama atau mungkin perlu lebih waktu yang lebih sebentar untuk merasa tenang, itu kembali lagi ke teman-teman. Yang penting teman-teman merasa nyaman dan tidak terburu-buru. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kontrol. Jadi, mungkin kontrol ini akan menjadi kunci yang membantu kita, yang akan sangat membantu kita melewati masa-masa sulit sekarang. Karena sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah berfokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol atau dalam kendali kita, dan belajar untuk merelakan yang tidak bisa kita kontrol. Karena dalam kondisi seperti ini, kita tuh mungkin akan lebih mudah merasa kehilangan kendali atas hidup kita. Kayak kita ngerasa semua ini tuh salah COVID. Kita jadi karena ada COVID ini kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya jadi rencana berubah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang perlu diingat sama teman-teman adalah selalu ada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Sekecil apapun itu, dan itu tetap akan sangat berdampak bagi teman-teman. Oke, next. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk belajar mengatur kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah memisahkan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Kayak misalnya, kita mungkin nggak akan tahu nih, kira-kira dalam 1 atau 2 bulan ke depan, keadaan di luar sana tuh akan seperti apa. Apakah pandemi ini akan menyusut atau berakhir, ataukah masih berlanjut terus. Tapi sebenarnya kita kalau mengambil dari skala kecilnya, kita tuh bisa loh menentukan apa yang akan kita lakukan hari ini. Kita bisa membuat jadwal akan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Seperti misalnya menyelesaikan tugas, bersihin kamar, atau mungkin bagi teman-teman yang memutuskan untuk ikut webinar ini, itu adalah salah satu bentuk kontrol diri yang teman-teman berhasil lakukan. Selanjutnya mungkin kita juga nggak punya kendali akan siapa aja sih yang bakal kena sama COVID-19 ini. Tapi kita tuh sebenarnya bisa loh ngatur diri sendiri, mengontrol biar kita tuh nggak kena COVID ini dengan melakukan usaha-usaha pencegahan. Kayak misalnya mencuci tangan, menghindari tempat-tempat ramai, melakukan physical distancing, atau mungkin bagi yang memang terpaksa untuk keluar rumah, seketika kembali ke rumah bisa segera mengganti baju atau bahkan mandi. Dan kita juga bisa menjaga pola makan kita atau pola hidup kita menjadi lebih sehat dengan berolahraga. Nah, yang selanjutnya, mungkin karena kita sekarang lagi ada self-quarantine dan juga kita kebanyakan mungkin udah ada di rumah, berhubungan lagi nih dengan keluarga secara intens, kayak kita tuh nggak bisa mengatur apa yang anggota keluarga kita lakukan, kayak mereka akan menjadi diri mereka sendiri gitu. Mungkin ada yang lebih marah, lebih mudah marah, atau mungkin ada yang jadi lebih panik, nyari-nyari informasi terus, beli masker sana-sini, atau beli hand sanitizer. Kita nggak bisa mengontrol itu, karena itu adalah diri mereka. Tapi kita sangat amat mempunyai kontrol untuk mengupayakan semua hal yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan mereka atau memberikan mereka informasi mengenai COVID ini untuk mengurangi kepanikan misalnya, atau bisa juga kalau misalnya ada perilaku yang dirasa kurang nyaman yang dilakukan oleh keluarga kalian, kita tetap mempunyai kontrol atas perilaku kita untuk mengkomunikasikan perasaan dan pemikiran kita secara asertif kepada mereka. Oke, next.
Nah, selanjutnya yang terpenting adalah, yang penting juga adalah kenali batasan diri. Jadi sudah disebutkan sebelumnya kalau sebenarnya reaksi kan beda-beda ya, dan kita nggak bisa bilang reaksi itu tuh hal yang salah karena itu juga keluar begitu aja lah istilahnya seperti itu. Maka dari itu sebenarnya yang bisa kita lihat baik atau tidaknya adalah sikap kita terhadap reaksi yang kita lakukan. Kalau misalnya reaksi kita dikira kurang baik atau misalnya bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain, mungkin itu sudah mulai menunjukkan reaksi yang kurang sehat dan menunjukkan kalau kita itu membutuhkan bantuan. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk membantu kita mengenali batasan diri. Kayak misalnya wajar untuk kita nih tidur lebih lama dari biasanya. Tapi kita tuh bakal jadi nggak wajar ketika tidurnya ini dilakukan sepanjang hari dan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain atau mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya kita lakukan. Nah, selanjutnya bisa juga nih wajar kalau kita lebih sering mencari kenyamanan karena mungkin dengan adanya perubahan-perubahan terkait COVID ini, kita tuh menjadi lebih tidak nyaman dengan diri sendiri atau dengan lingkungan kita. Misalnya cari kenyamanannya dengan sering ngemil, atau mungkin ada beberapa yang nonton series atau main game, itu tuh hal yang wajar. Nah, mencari kenyamanan ini juga bisa menjadi tidak wajar ketika kita mencari atau melarikan dirinya ke arah kenyamanan atau kebiasaan yang tidak sehat. Seperti misalnya menggunakan narkoba, merokok, atau melakukan pencarian kenyamanan ini secara berlebihan. Atau mungkin juga malah kita mengurangi tingkat asupan atau misalnya aktivitas yang seharusnya di bawah dari batas wajar, kayak misalnya biasanya kita makannya banyak atau misalnya biasanya kita makan cukup, tapi karena kita nggak nyaman, kita malah mau nyari kenyamanannya dengan makan sedikit atau misalnya semaunya kita makan aja, padahal itu sebenarnya bisa mengganggu kesehatan kita. Next. Nah, terus perilaku wajar juga mungkin bisa berbentuk mencari informasi terkini mengenai pandemi dari sumber-sumber yang terpercaya untuk mengetahui ini sebenarnya progres kita sejauh ini udah sampai mana sih dan kedepannya mungkin bisa digunakan untuk menerka kira-kira kapan ya kita bisa beraktivitas normal lagi. Itu sebenarnya sudah suatu hal yang sangat amat wajar. Namun akan menjadi tidak wajar ketika teman-teman mungkin jadi mencari informasinya ini dari mana aja, nggak pakai disaring, dan mungkin bahkan menimbulkan perasaan kecemasan ketika teman-teman nggak berhasil menemukan atau mengetahui informasi terbaru mengenai pandemi ini. Ya, selanjutnya, wajar bagi teman-teman untuk merasakan emosi-emosi tertentu terkait kondisi saat ini, kayak misalnya jadi sedih, atau mungkin jadi mudah marah, atau merasa bosan dengan kegiatan yang itu-itu aja di rumah, itu hal-hal yang sangat amat wajar. Tapi, akan menjadi tidak wajar ketika teman-teman terlalu terlarut dalam perasaan secara terus-menerus, dan akhirnya teman-teman jadi nggak menikmati apa yang biasanya teman-teman nikmati. Kayak misalnya, karena teman-teman ngerasa sedih terus, yang tadinya nonton series jadi itu hal yang menyenangkan, tapi sekarang jadi nggak minat nih, atau mungkin main game juga jadi nggak seru, kita jadi nggak termotivasi untuk melakukan apapun, itu berarti menunjukkan kalau misalnya respon teman-teman itu sudah tidak wajar dan mungkin membutuhkan bantuan. Atau bisa jadi bahkan teman-teman melampiaskan perasaan-perasaan yang teman-teman rasakan secara kurang baik, bisa ke orang lain ataupun ke suatu objek. Kayak misalnya teman-teman jadi marahnya sebenarnya karena COVID ini nih, kita jadi di rumah terus. Tapi karena kita nggak bisa marahin COVID-nya, kita jadi marah ke orang tua atau mungkin ke adik-adik kita jadi marah-marah. Sebenarnya kan itu juga kurang baik karena bisa merusak hubungan kita dengan keluarga. Atau mungkin teman-teman malah jadi ngerusak-rusak barang gitu, akhirnya barangnya jadi tidak bisa digunakan. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman udah merasakan adanya reaksi-reaksi yang sekiranya mengganggu diri kita dan juga bisa mengganggu orang lain, teman-teman sudah bisa mulai mencari bantuan. Next. Nah, mencari bantuannya itu bisa kemana sih?
Jadi yang pertama, teman-teman bisa mencoba untuk menghubungi orang-orang terdekat, seperti misalnya sahabat, mungkin kalau misalnya orang tuanya ada yang bisa diajak ngobrol dengan baik, bisa juga bercerita dengan orang tua. Nah, kalau misalnya sekiranya teman-teman berpikir mungkin ini akan terlalu membebankan orang lain, atau mungkin teman-temannya kurang bisa mendengarkan dengan baik, teman-teman juga bisa mencari support group atau membuatnya sendiri. Support group di sini nggak selalu bentuknya harus secara profesional. Teman-teman juga bisa melakukan ini dengan misalnya peer group atau teman kelompok, di mana teman-teman berusaha memaksimalkan komunikasi secara asertif mengenai perasaan dan juga pikiran yang teman-teman miliki selama pandemi ini. Selain itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan layanan profesional online. Oke, next. Selain itu, teman-teman juga bisa nih ngehubungin kita atau tim PFA melalui Instagram, email, ataupun WA atau line kami. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Dion. Ya, terima kasih Bila. Jadi, sekian webinar dari kami hari ini. Dan sekarang kami akan memasuki sesi tanya-jawab. Nah, sebelumnya menjelaskan sistemasi untuk tanya-jawabnya. Jadi, tanya-jawab akan dilakukan dalam 3 sesi, dan di dalam satu sesi akan diberikan kesempatan untuk 3 orang untuk pertanyaannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, akan saya persilahkan setelah ini untuk menuliskan di kolom chat hashtag tanya untuk menanyakan. Dan mungkin mengingatkan bagi teman-teman yang sedang tidak bergabung di room, tapi yang sedang menonton via streaming, juga mungkin bisa masuk ke dalam room ini kalau ada pertanyaan yang ingin diungkapkan secara langsung. Oke, jadi sekarang kita mulai saja sesi pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis hashtag tanya di dalam kolom chat, dan kemudian ketika sudah diperkenankan, silakan nyalakan mic dan kemudian bertanya. Apa tidak ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita langsung berikan kesempatan kepada Embun untuk silakan berikan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Dion atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan itu pertama seperti ini. Jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa salah satu cara supaya kita tidak cemas itu kan bisa saja mengurangi konsumsi berita tentang COVID ini. Nah, tapi saya tuh kayak punya pengalaman tuh gini. Ada teman saya yang suka banget nge-forward tentang berita COVID yang konotasinya tuh negatif. Padahal saya tuh udah berusaha untuk setiap sehari itu hanya melihat berita tentang COVID tuh cuman 2 kali aja, pagi sama sore gitu. Nah, tapi karena teman ini selalu forward berita-berita itu ke saya, jadi kayak bolak-balik saya jadi terpapar terus gitu loh. Nah, pertanyaan saya harus apa ya untuk menanggapi hal tersebut gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Embun. Kemudian silakan untuk Novira pertanyaannya. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama kayak Kak Embun, tapi lebih ke gimana caranya kita ngingetin keluarga kita sendiri. Kan saya punya grup keluarga, terus di dalam grup keluarga itu sering banget nge-share info-info kayak gitu, kadang info tentang kesehatan, pengobatan medis cara menyembuhkan COVID, padahal itu sebenarnya salah. Dan itu udah diingetin berkali-kali pun tetap sering banget mereka tetap nge-share hal-hal seperti itu, kadang info-info negatif juga. Nah, kira-kira kita ngingetinnya baiknya gimana gitu supaya mereka mau dengerin. Terus boleh tanya satu lagi? Iya, boleh. Itu kan tadi disebutin juga cara kita untuk coping stres kalau misalkan udah nggak wajar. Nah, tapi gimana seandainya kita udah nyoba untuk ngobrol ke orang lain, udah coba cerita, udah nyoba nyari-nyari bantuan juga, cuman tetap nggak bisa ngilangin perasaan hampa atau kosong itu, jadi
sehari-hari tuh tingkat moodinya tuh lebih sering dan kadang tuh bisa kosong, terus perasaannya tuh hampa, terus selama berhari-hari. Kira-kira gimana ya untuk bisa ngangkat itu lagi, bisa ngangkat perasaan kosongnya itu, bisa ngilangin ya. Oke. Sekian, makasih. Terima kasih Novira. Ya, jadi untuk merangkum pertanyaan pertama dari Embun adalah bagaimana cara untuk memberitahu teman di mana dia punya pengalaman temannya suka memforward berita COVID yang konotasinya negatif, padahal Embun sendiri sudah mencoba untuk mengurangi exposure dia terhadap berita COVID. Tapi gara-gara temannya ini dia terpapar. Bagaimana menanggapinya? Kemudian pertanyaan dari Novira ada 2. Yang pertama adalah bagaimana cara mengingatkan keluarga, lebih spesifiknya di sini, di mana di grup-grup keluarga terutama banyak di-share hal-hal seperti cara penanganan kesehatan, tapi sebenarnya masih banyak informasi yang belum tepat. Gimana cara mengingatkannya kembali? Dan kemudian pertanyaan keduanya adalah apa cara coping stres yang lebih baik? Seandainya misalnya kita udah nyoba ngobrol, tapi tetap nggak bisa ngilangin perasaan hampa atau kosong yang kita rasain sehari-harinya. Oke. Mungkin aku mau jawab yang Embun dulu kali ya, soal pertanyaan Novira yang pertama. Embun mau tanya dulu dong, sebelumnya ini temennya nge-personal chat gitu atau di grup, Bun? Dia di grup peer gitu. Jadi dia ngirimnya segrup peer. Nah, cuman aku tuh orangnya juga nggak enak kan, maksudnya nggak ditanggepin tuh juga rasanya kok kayak kasihan juga, kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih Embun yang terbaik adalah mungkin kalau misalnya di grup, Embun juga kalau misalnya lagi capek banget dan nggak bisa menghadapi itu, bukan jadi kewajiban Embun untuk membalas semua pesan-pesannya dia. Dan mungkin kalau misalnya pada suatu saat atau waktu Embun udah bener-bener frustasi banget dan ngerasa kesal banget nih sama teman ini, kayak nge-share informasi itu terus, atau mungkin Embun juga jadi ikut-ikutan cemas, Embun bisa coba ngomong secara asertif ke temannya kalau misalnya yang dia lakukan itu juga membuat Embun cemas dan membuat Embun merasa tidak nyaman. Nanti responnya teman seperti apa, itu kan juga bukan hal yang bisa Embun kontrol. Jadi setidaknya Embun sudah melakukan apa sebisa mungkin Embun sudah melakukan apa yang bisa Embun lakukan, yaitu dengan ngomong ke temannya biar dia nggak melakukan hal itu lagi atau mengurangi intensitasnya. Tapi kalau misalnya masih juga dilakukan, Embun di-ignore aja juga nggak apa-apa, karena yang paling penting adalah kesejahteraan Embun dulu sendiri gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Aku mau nambahin dikit. Mungkin dari temennya sendiri, berita-berita tentang COVID itu adalah suatu hal yang bisa menenangkan jiwa, menenangkan dia gitu. Bisa aja gitu kan, karena dia tuh sebenarnya cemas karena dia butuh kepastian kapan misalnya kapan COVID ini selesai, atau kira-kira vaksinnya udah ada atau belum sih gitu kan. Dan misalnya kalau ini untuk teman ya, kalau misalnya teman dekat atau mungkin dia punya teman dekat yang lain, mungkin bisa di-approach dan diobrolin nih, kenapa sih kamu suka buka-buka itu, emang nggak ngerasa cemas? Atau mungkin kalau misalnya emang itu cara dia buat menenangkan diri, mungkin bisa bareng-bareng cari cara lain nih, apa yang bisa sama-sama buat nyaman, yang bisa bikin dia nyaman juga dan bisa bikin teman-teman sekitarnya juga nyaman, gitu. Gitu, Bun. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Oh, mungkin untuk yang Novira tadi ini ya, untuk yang kesehatannya itu mungkin Novira juga bisa ngasih tahu kalau misalnya informasi itu tuh ternyata nggak benar, nggak valid. Nah, mungkin kalau misalnya Novira bisa atau mungkin mau dan mampu menghadapi mereka, Novira bisa juga nih mencarikan informasi yang sekiranya lebih valid dan Novira kasih ke mereka
mereka. Sebagai bentuk kalau mungkin mereka ya tadi dibilang Kak Gea, kalau mereka tuh juga sebenarnya mungkin panik, makanya mereka tuh nge-share-share itu biar mungkin bisa ngebantu orang-orang lain di sekitarnya karena mereka takut mungkin orang-orang di sekitarnya belum tahu informasi itu gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke Novira dan ke Embun, kalau misalnya dirasa sudah sangat melelahkan dan di luar dari kapasitas kalian berdua untuk menghadapi mereka, ya udah nggak apa-apa karena kembali lagi kalau sebenarnya yang penting diri kita dulu aja ngerasa nyaman dan aman dulu atau tenang dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Aku mau nambahin, boleh? Mau yang jawab tadi. Jadi sebenarnya kalau yang aku juga sebenarnya nggak akan nanggapin seandainya aku nggak punya info landasan yang valid atau kuat untuk bukan ngelawan sih, untuk memverifikasi berita yang salah itu. Nah, jadi aku selalu nyari berita atau konfirmasi lain di mana aku bisa ngasih konfirmasi ke mereka kalau itu tuh salah dan yang benar tuh ini. Tapi mereka bakal nerima. Cuman dan aku selalu bilang kayak kalau bisa nge-share hal-hal kayak gini yang memang sumbernya tuh valid. Tapi kemudian mereka nerima, tapi setelahnya akan diulangi lagi gitu. Akan seterusnya seperti gitu lagi, men-share lagi, tapi tanpa ada sumber yang jelas. Dan setelah Vira cari-cari, ujung-ujungnya ternyata banyak yang salah. Nah, kira-kira gimana ya maksudnya untuk takutnya kan nggak sopan karena kan banyak bibi juga, banyak om-om juga. Kira-kira untuk ngomongnya gimana gitu yang baiknya. Terima kasih. Oke, mungkin balik lagi kali ya, Vira. Kalau aku lihat-lihat tadi udah bagus banget, udah berusaha ngomong ke mereka secara baik-baik dan bahkan ngasih informasi yang benar. Dan kalau misalnya selanjutnya mereka masih melakukan hal yang sama, menurut aku kalau misalnya itu memang mengganggu Vira, tapi Vira ngerasa ragu untuk ngomong lagi dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Vira itu nggak dituntut untuk terus menginformasi mereka secara terus-menerus. Yang penting Vira udah pernah ngomong dan Vira udah berusaha ngomong. Mungkin ke depannya dikasih jeda kayak misalnya sekarang nggak ngomong dulu, tapi nanti sekiranya udah terlalu banyak lagi diingatkan lagi kayak gitu. Karena namanya juga ngomong ke orang yang lebih tua, mungkin mereka ngerasa apa sih ini anak kecil ngeguruin kita, mungkin kayak gitu. Jadi emang butuh waktu buat ngobrol dan mengubah pemikirannya mereka. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama Vira, aku mau nambahin soal pertanyaan kamu yang kedua, kayak tentang coping stress seandainya kamu udah nyoba ngobrol atau melakukan hal-hal lain tapi tetap ngerasa hampa atau kosong gitu. Mungkin kalau buat ngobrol, coba deh, misalnya kamu selama ini ngobrol sama orang-orang di rumah, coba deh kamu coba connect lagi sama orang-orang teman-teman di kampus, karena mungkin ngomongnya tuh jadi beda gitu kan, jadi hal-hal yang lebih menyenangkan lagi sama teman-teman di kampus, hal yang lebih enteng-enteng gitu kan, karena mungkin kalau kita ngomong sama orang rumah, terutama orang dewasa, apalagi orang-orang kayak orang tua kita yang tadi mungkin di WhatsApp ngomongnya apapun, jadi bisa ke arah mana-mana gitu kan ngomongnya. Sedangkan kalau kita ngobrol sama teman-teman, jadi bahasannya jadi jauh lebih yang ringan-ringan dan justru bisa jadi stress relief juga buat kita gitu. Sama mungkin kalau nyoba aktivitas-aktivitas lain, mungkin Novira bisa nyoba aktivitas-aktivitas yang baru yang mungkin nggak cuma di ruangan doang, tapi di halaman gitu yang lebih bikin senang gitu. Oke. Iya, makasih Sofa. Oke, Itu thank you. Oh iya, mau nambahin, sorry Novira. Tapi kalau misalnya nanti Novira mungkin udah bisa ngobrol ke orang,
udah mulai melakukan aktivitas-aktivitas lain, nyoba aktivitas-aktivitas baru, dan tetap dirasa perasaan kosong atau mungkin perasaan tidak nyamannya itu masih ada dan nggak bisa Novira atasin sendiri, itu nggak apa-apa. Novira bisa banget buat seek help, misalnya kayak reach out ke melalui aplikasi kayak sekarang kan ada Halodoc atau Halodokter yang juga menyediakan layanan konseling yang lebih terjangkau harganya atau mungkin bahkan gratis untuk pertama-tama. Itu Novira bisa juga sharing ke mereka kalau misalnya dirasa sharing ke orang-orang yang terdekat belum memuaskan Novira nih atas ngerasa senengnya gitu. Iya, mungkin yang lain juga bisa ada layanan telekonseling yang disediakan dari HIMSI sama IPK, itu juga bisa untuk layanan konseling yang gratis dan mungkin bisa mudah diakses gitu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Sofa. Terus mau nambahin juga kali ya, Nov, terutama yang buat keluarga, mungkin yang bisa disampaikan itu hal-hal yang lebih gampang dulu kali ya. At least bukannya Novira nyuruh mereka yang terlalu susah atau ngasih tahu apa, cuman lebih ke hal-hal yang simpel-simpel aja yang kayak secara logis mereka juga tahu itu benar, kayak yang rajin cuci tangan, jangan deket-deket sama orang, terus olahraga yang kayak gitu-gitu, hal-hal yang simpel-simpel mungkin bisa diomongin gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke, jadi sekian untuk sesi pertanyaan yang pertama. Sekarang kemudian dibuka lagi sesi yang kedua. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan mengetikkan hashtag tanya di kolom chat. Mungkin ingin memberitahu juga bahwa nanti materi, yaitu PPT-nya, dan beserta dengan rekaman webinar ini akan disebarkan lebih lanjut lagi melalui Instagram kami, fpsiui.for.indonesia. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin nggak kebagian dari awal, atau masih pengen melihat lagi materi yang kita sampaikan ini, bisa mengaksesnya nanti akan kami share setelah sesi ini sudah selesai. Oke, bila sudah tidak ada yang memiliki pertanyaan, kita sudahi dulu untuk webinar hari ini. Kami dari tim volunteer PFA akan mengadakan webinar 3 kali lagi pada hari Sabtu dan Minggu depan, dan juga hari Sabtu minggu depannya lagi. Untuk 3 kali lagi tadi, mungkin bagi teman-teman yang masih belum kebagian dari awal dan ingin menyimak materinya lagi, atau ada yang ingin dibahas lagi, bisa ikut serta di dalam webinar-webinar berikutnya. Berikut juga sudah diberikan oleh Gea di dalam kolom chat nomor telepon untuk konseling gratis oleh IPK Jakarta, IPK Ikatan Psikolog Klinis Jakarta. Oke, jadi sekian webinar dari kami. Kami dari tim PFA dan juga mewakili kelompok riset kesehatan mental komunitas mengucapkan terima kasih. Tetap semangat menjalani self quarantine dan PSBB. Semoga kita cepat bisa berkumpul dan bertegur sapa kembali seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih.